Halo, perkenalkan nama saya Irinus Claudio, NIM 2210 417848. Di sini saya memenuhi tugas dari Bapak Adi Mursalin, SEMM, yang dimana untuk menjelaskan video yang telah Bapak bagikan di Classroom. Baik, Mark adalah seorang penyanyi dan pakar pemasaran. Dia menceritakan memberi pencerahan kepada kita tentang cara analisis lingkungan bisnis. Dengan sedikit latar belakangnya tentang perusahaan dan pencapaiannya pada tahun 2019 secara global mencapai 32,4 miliar dolar dengan laba bersih naik dunia 4,3 miliar dolar. Dikenal sebagai pita biru olahraga yang didirikan oleh Phil Knight dan Bill Bowerman, didirikan pada tanggal 25 Januari 1964. Merek Nike adalah salah satu pemasok terbesar di dunia. Pemberian rinci analisis. Di sini lingkungan bisnis terhadap politik, faktor merek, faktor bisnis yang sangat penting tergantung pada jenis pemerintahan di suatu negara. Pemerintahan yang berpikiran terbuka dan lingkungan politik yang stabil memberikan peluang bisnis dan pertumbuhan yang menjanjikan pada merek seperti Nike. Pertimbangan mengenai faktor-faktor politik yang secara positif mempengaruhi beberapa pemesan Nike. Strateginya mencakup suku bunga rendah di negara asalnya AS, menguntungkan perjanjian pajak internasional, menerima dukungan pemerintah untuk infrastruktur, tapi ada banyak hambatan sejauh menyangkut pertumbuhan Nike. Sanksi terhadap Iran bertindak sebagai hambatan untuk Nike yang berencana menjual peralatan ITS di sana. Kampanye Nike tidak berjalan dengan baik di sebagian masyarakat karena iklan tersebut ditampilkan oleh Colin Kaepernick yang mengangkat isu-isu masa lalu dan dengan ketidakadilan rasisme. Banyak yang tidak setuju. Laporan dari OpenSecret menyatakan bahwa pengeluaran lobi politik Nike pada tahun 2016 berjumlah 750.000 dolar. Jumlah tersebut terus meningkat sejak itu, adalah biaya yang cukup besar untuk mengurangi kesulitan politik yang kita alami. Percaya jika secara keseluruhan Nike menikmati peluang untuk meningkatkan kehadiran pasarnya dan ekspansi global dalam domain sepatu olahraga, pakaian, dan pelengkapan faktor politik lainnya yang mempengaruhi hukum Nike. Kerangka penegakan anti monopoli undang-undangan untuk tarif dan peraturan pajak yang berbeda-beda. Nike selalu tunduk pada perubahan peraturan keselamatan industri, perlindungan kekayaan intelektual, dan masalah litigasi. Faktor ekonomi kerja kinerja bisnis Nike dipengaruhi oleh kondisi perekonomian tempat Nike menjual alas kaki di peralatan atletiknya, terutama di pasar guys. Karena sisi buruk beberapa tahun terakhir yang meresahkan sebagian besar merek Nike mampu mengelola pertumbuhan dan pendapatan dari tahun 2005 hingga 2018 dengan sedikit fluktuasi. Beberapa faktor ekonomi yang berkontribusi positif adalah pertumbuhan pesat pasar berkembang yang relatif stabil secara ekonomi. Negara-negara dengan biaya tenaga kerja yang rendah di negara-negara timur jauh membuat pendapatan Nike terus meningkat. Kebijakan outsourcing ke negara-negara Asia yang telah dilakukan Nike sejak tahun 1990-an, pasar-pasar maju seperti Amerika Serikat adalah relatif stabil hingga memberi Nike peluang untuk melanjutkan pertumbuhannya yang stabil di negara-negara ini. Nike memiliki peluang yang bagus untuk menembus Inggris, Australia, dan menjadikan negara lainnya. Faktor-faktor sosial ini juga mempengaruhi daya tarik sepatu atletik Nike, pakaian, dan aksesoris lainnya. Meningkatnya kesadaran kolektif tentang kebugaran dan olahraga, pertumbuhan kekayaan individu, dan mengarah berkembang meningkatnya penekanan pada keamanan produk dan peningkatan yang lebih baik. Image Nike telah mengawasi jejak karbon dan pengelolaan limbahnya. Nike menggunakan kapas organik dalam produknya yang dianggap lebih ramah lingkungan. Masalah Nike lebih mudah didaur ulang dan menggunakan pelarut. Untuk sepatu Nike sekitar 85% lebih murah dibandingkan sepatu Tiger dan merek resmi Nike yang telah berkali-kali menghadapi hambatan dengan litigasi atas diskriminasi gender dan kondisi kerja yang tidak bersahabat. Nike telah berkali-kali didakwa karena menghindari pajak dan beberapa pengawasan yang dilakukan terjadi padanya, dan praktik pemasarannya yang tidak jelas, khususnya di mana ia menawarkan diskon
lebih banyak perusahaan Fortune 500 dan perusahaan terkemuka di analisis pemasaran. Nah, baik, di sini kita berbicara tentang faktor politik yang mempengaruhi bisnis. Ya, di sini bisnis itu tentu ada faktor-faktor yang mempengaruhi, salah satunya faktor politik. Kita akan bahas satu persatu. Baik. Bisnis modern memerlukan organisasi untuk merencanakan dan menyusun strategi operasional mereka. Banyak faktor eksternal yang mempengaruhi bisnis. Salah satunya adalah faktor politik yang baik, lokal maupun internasional. Perubahan kebijakan dan undang-undang pemerintahan bisa menjadi tantangan buat bisnis Anda jadi penting. Bagi Anda untuk memahami faktor-faktor politik bisa mempengaruhi aktivitas bisnis Anda ke depannya. Jika Anda bisa cermat mengamati potensi risiko pada lingkungan politik dan dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk membatasi potensi kerusakan dari setiap perubahan atau kejutan yang muncul di politik. Sebenarnya apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah bisnis kita? Yang pertama itu birokrasi. Birokrasi adalah suatu tingkat kebebasan kontrol perdagangan yang kita bahas ini, yaitu birokrasi tinggi sering diadapsi, proses persetujuan yang bertele-tele, pengambilan keputusan yang lambat, dan peraturan yang tidak jelas yang bisa menghambat kemajuan dan mempersulit perusahaan. Birokrasi juga bisa menimbulkan biaya tambahan untuk bisnis karena mereka harus menghabiskan waktu dan uang yang ekstra untuk seperti pembayaran, biaya perizinan, dan pada tingkat ekonomi makro, tingkat korupsi yang tinggi bisa menghambat pertumbuhan ekonomi dengan menurunkan investasi langsung yang kita kenal dengan foreign direct investment, karena investor nggak mau sumber daya yang mereka investasikan itu dikorup sama negara tersebut, dan juga tidak ada jaminan aset mereka akan aman untuk menghasilkan keuntungan. Investor membuka perusahaan di Indonesia dengan menjalankan bisnisnya di Indonesia, alot diskusinya. Karena apa? Contohnya seperti Tesla yang nggak ada jaminan bisnis dia akan aman di Indonesia. Kita tahu juga bahwa perusahaan-perusahaan nikel yang diundang oleh pemerintah satu persatu berguguran. Karena apa? Karena ada tingkatan faktor politik yang mereka belum pikir aman untuk melanjutkan bisnis di negara kita, Indonesia. Dan juga yang lebih tinggi, suap dari pejabat atau budaya nepotisme dalam penyelewengan